Nah, 70% umat muslim tuh tidak tahu munafik itu terbagi menjadi berapa. Di sini aja nah, ada yang tahu lah munafik terbagi berapa. Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin halaman 599 di sana disebutkan sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga sifat kita daripada sifat kemunafikan. Yang mana sifat munafik adalah sifat yang paling buruk. Di zaman Nabi itu ada orang munafik. Bayangkan di zaman Nabi Bapak, ada orang munafik. Apalagi di zaman sekarang. Yang lihatlah di TV-TV, di berbagai terjadi di berbagai negara, muslim dengan muslim saling membunuh. Siapa yang mengadu domba mereka? Orang munafik. Makanya hukumannya orang munafik di dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Neraka itu sudah dalam paling bawahnya. Siapa? Tidak gampang-gampang munafik ini. Nah, kenapa? Karena paling buruknya sifat sudah. Menurut orang kafir kelihatan kafirnya kok. Orang munafik ini kada kelihatan. Nah, 70% umat muslim tuh tidak tahu munafik itu terbagi menjadi berapa. Di sini aja nah, ada yang tahu lah munafik terbagi berapa. Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin halaman 599 di sana disebutkan sifat munafik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya munafik i'tiqadi. Apa munafik i'tiqadi? Yaitu izharul iman wa ibtanul kufur. Dia itu secara nampaknya beriman muslim, luar biasa, masya Allah, berbaju muslim juga, bersarung juga, tapi di dalam hatinya apa? Kafir di dalam hatinya. Itu yang pertama namanya munafik i'tiqadi. Yang kedua namanya munafik amali. Apa munafik amali ini? Munafik amali yaitu secara zahirnya dia menampakkan kesolehan. Masya Allah, sembahyang berjamaah, apalagi salat sunnah, pokoknya luar biasa bang. Tapi ketika dia sendiri, di hatinya tidak ada Allah Subhanahu, kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membohongi orang aja banyak kalau sudah itu sudah. Jadi sifat munafik itu sifat yang sangat berbahaya. Kita lihat beberapa hari yang lalu terjadi organisasi dengan organisasi saling menyerang, ya kalau nggak usah disebutkan namanya apa. Siapa yang mengadu dombanya? Orang munafik. Kalau orang muslim mustahil. Orang apabila di dalam hatinya ada hakikat keimanan, ada hakikat persaudaraan antara muslim, dia tidak akan membunuh saudaranya. Jangankan membunuh, memukul aja 2 kali berpikirnya. Kenapa? Karena yang kupukul ini adalah seorang muslim saudaraku. Di dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 2585, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lainnya kal bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Masing-masing saling menguatkan. Ini saling berserang-serangan. Jauh daripada hakikat keimanan. Tidak ada hakikat persaudaraan di situ. Yang mana harusnya sesama muslim harus saling menyayangi, sesama muslim harus saling mencintai.
persaudaraan itu ada. Jangan saling berserang-serangan. Makanya pesan ulun khususnya untuk jamaah Majelis Ta'lim Al-Mubarakah dan seluruh umat muslim di dunia, apabila ada yang memerintahkan untuk menyerang sesama muslim, jangan mau. Kenapa? Pian dibungulinya di situ. Nyata sudah dibungulinya. Apalagi ada kepentingan politik di situ. Bah, habis saya lagi. Jangan. Ingati, ini muslim, ini saudaraku, darahnya terjaga. Aku wajib menjaga darahnya, wajib menjaga kehormatannya. Muslim ini. Biasanya orang yang berani membunuh, berani menyerang muslim, itu kasusnya adalah orang yang mudah mengkafirkan saudaranya. Apa itu caranya? Ini kafir, sedikit-sedikit musyrik. Nah, ini bermaulidan apa caranya? Musyrik caranya. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Apabila saudaranya sudah dinilainya kafir, maka mudah untuknya apa? Membunuh, mudah sudah. Padahal mengatakan apa? Mengolok-olok saudara muslim dengan kata-kata kafir itu sangat berbahaya sekali. Di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 5585, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Seorang laki-laki jangan mengatakan kepada laki-laki yang lain saudaranya dengan kefasikan, fasik, jangan. Wala yarmihi bil kufur, jangan mengatakan kepada saudara muslimnya kafir. Banyak kalau gitu, kalau kadang anak muda tuh bergayaan kafir aja. Nah, itu hati-hati, itu bukan mainan itu. Atau ada apa orang seumpamanya, contohnya kayak maulid gini, nah ada orang yang tidak sependapat dengan kita mengatakan kita kafir ini ya, musyrik hadir maulid ya. Padahal dalil kita ada, nasnya jelas. Nah, maka apa hukuman buat orang ini? Illa irtadda alaih. Maka kalimat kafir yang dia lemparkan tadi kembali kepadanya. Innam yakun sahibuhu kadzalik. Jikalau orang yang dia olok-olok tadi tidak kafir. Ini orang baik aja, Masya Allah, hadir maulid, sekali ini dibilangnya apa? Ini musyrikin orang ini. Nah, itu bahaya tuh. Kata-kata kafirnya tuh kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau seumpamanya ada orang seumpamanya nyembah sapi, nah sapi minta duit sapi aja ya, disembahnya sapinya. Apalagi nyembah, apalagi nyembah pohon, apalagi bu, nyembah api, nyembah TV, ada nyembah TV lah, ada nyembah TV lagi lah. Nah, melihat jelas nyembah sudah kita katakan kafir. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena memang dia kafir, menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau tidak demikian, maka dilarang mengatakan kepada saudaranya dengan kalimat kafir. Hati-hati. Coba seandainya ada dua kelompok saling berbeda pendapat, itu seharusnya jangan berkafir-kafiran dulu, jangan. Duduk dulu, diskusi dulu ya. Kalau duduk dulu, nah apa dalilmu, mana dalilmu, diskusi dulu. Mana nasmu, mana dalilmu, mana kitabmu, diskusi dulu. Jangan berkafir-kafiran. Mazhabmu mazhab apa? Di Samarinda ini mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Mazhabmu mazhab apa? Aku tidak bermazhab jadinya. Aku kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bujurlah kira-kira. Kalau ada orang mengatakan kami kembali kepada Al-Quran dan hadis, bujurlah.
secara spontan perkataan seperti itu betul, secara spontan. Jarnya ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, secara spontan betul juga. Ngapain kita belajar kitab Anwar Mubarakah? Ngapain belajar? Ngapain kita belajar kitab-kitab fikihnya Imam Syafi'i? Ya kalau udah penting lagi sudah. Baiknya apa? Kembali ke Quran dan hadis. Nah, perkataan seperti ini didengar secara spontan betul. Tapi apabila kita dalami lagi, perkataan seperti ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Kenapa berbahaya? Karena di situ membuka ruang yang lebar untuk orang yang belum paham dengan agama untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Membaca Al-Quran aja kada lancar, boy. Langsung yang mencari terjemahnya, nukar terjemahnya, membaca terjemahnya. Oh, kayak ini kan maksudnya. Oh, berarti kayak ini hukumnya berarti. Nah, itu yang jangan sampai. Membaca Al-Quran baik, membaca hadis baik, tapi jangan sekali-kali mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena belum sampai levelnya lagi. Orang yang boleh mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis, orang-orang yang sudah sampai levelnya. Contohnya kayak siapa? Kayak Imam Syafi'i, jelas. Ya kalau. Nah, lalu apa gunanya kita bermadhab? Kita di sini madhab apa? Mayoritasnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Di dunia terkenal ada berapa nih? 5 kan, Bang? Yang memadahkan 5 pakai kacamata, boy. 4 madhab. Yang pertama madhab Imam Syafi'i. Yang kedua madhab Imam Maliki. Yang ketiga madhab Imam Abu Hanifah. Yang keempat madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini madhab yang terkenal di dunia, yang masyhur di dunia. Di Indonesia mayoritasnya adalah madhab Imam Syafi'i. Kenapa kita tidak langsung ke Quran dan hadis saja? Kita malahan belajar kitab kayak Anwar Mubarakah, belajar kitab-kitab Imam Syafi'i. Kenapa? Nah, apabila, dengar inilah, kita belajar di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, kita belajar fikihnya Imam Syafi'i, sama dengan kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahamannya Imam Syafi'i. Paham lah, ya? Sekali lagi, kita belajar mazhabnya Imam Syafi'i. Contohnya nih, kitab Anwar Mubarakah ini kitab mazhabnya Imam Syafi'i. Kita belajar kitab Anwar Mubarakah atau kitab-kitab yang lain yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, itu sama dengan kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahamannya Imam Syafi'i. Beda kayak pertama tadi. Ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kitab Imam Syafi'i kada usah dipakai lagi dah. Langsung Al-Quran, langsung hadis, membaca sendiri, memahami sendiri dengan pemahamannya. Sedangkan dia ini masih awam, membaca Al-Quran aja salah-salah. Lah, hati-hati. Pernah satu kejadian pas saya lagi umroh. Nih Lukman ada di samping dulu tuh. Jadi pas umroh itu, tawaf itu sunnahnya apa? Ittiba. Ittiba pian lah. Ittiba tuh kayak ini lah. Nah supaya pian main. Nah ittiba tuh gini. Nah ya kalau orang tawaf gini kalau labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan kita di sini Allah Subhanahu wa taala beri kita rezeki untuk pergi haji dan pergi umrah. Amin. Rabbal alamin. Ketika ulun tawaf, ini ittiba namanya. Baik. Selesai tawaf, apa? Salat sunnah tawaf.
Ketika sholat sunnah tawaf jangan kayak ini lagi. Kenapa? Kalau kita sholat sunnah tawaf kayak ini hukumnya makruh. Jadi ketika kita sholat sunnah tawaf kayak ini, nah bertutup kayak ini. Nah, pusatnya jangan kelihatan. Pusatnya kelihatan kada sah. Kenapa? Karena dari pusat ke bawah itu namanya aurat. Nah, segana-gananya parut dilihatkan nah. Jangan. Ditutup pusatnya ke ini nah. Ketika sholat sunnah tawaf, selesai sholat sunnah tawaf, kemana lagi? Sa'i. Ketika sa'i dalam mazhabnya Imam Syafi'i disunnahkan kembali ittiba ke ini nah. Kenapa? Kiasan di tawaf, mengumpati model tawaf tadi itu nah kayak ini tawaf. Kalau sa'i tawaf juga kayak ini. Kenapa? Karena sama-sama berjalan banyak. Nah, di Mekah sana orang-orang kalau tawaf itu, kalau sa'i itu enggak kayak gini Pak. Kayak ini lah, nah. Orang sa'i itu kayak ini. Nah, kayak ini semua. Jadi yang sa'i itu, yang kayak ini tuh ulun aja sorangan. Satu orang menagur jarnya. Kenapa? Kayak itu jarnya, salah jarnya. Jar ulun mohon maaf, ulun mazhabnya Imam Syafi'i, kitabnya sudah ada, sudah siap kitabnya sudah. Ulun mazhabnya Imam Syafi'i, kalau mau lihat kitabnya ulun ambilkan. Oh ya sudah jarnya, terima kasih jarnya. Yang kedua lagi kayak itu juga. Jarnya salah kayak itu jarnya, yang betul tuh kayak ini jarnya. Ulun mohon maaf, ulun mazhab Syafi'i. Oh ya sudah jarnya. Yang ketiga lain satu orang lagi, sekeluargaan boy. Sekeluargaan mendatangi. Apa jarnya? Salah jarnya. Jarnya, kamu kenapa kayak gitu jarnya? Kamu muslim kalau jar? Oh, bayangkan aja. Dikiranya ada orang kafir masuk Masjidil Haram. Perbedaan pendapat masalah sunnah aja sampai seitunya. Seandainya ulun tuh nak kena makanya sama sekali nah kayak ini aja. Sa'i salah. Sah. Kenapa? Karena ittiba tadi itu sunnah hukumnya. Masa gara-gara perkara sunnah padahal kamu muslim kalau nyarinya. Majar ulun ngerinya ini. Jarul ini, aduh ini harus dites dulu orang ini. Jarulun, mohon maaf, ini orang tua, kayak pian kayaknya tuhanya. Tapi lama kalau ya, tua sekeluarga, ada bininya, ada anak-anaknya, ya Allah Jarul. Walau mau dua jalan Lukman mau diam aja di belakangnya nah. Jadi, Jarulun, mohon maaf ya Syekh. Ana fi madhab Syafi'i jarang. Ulun ini dalam madhabnya Syafi'i. Yang buat saya ini terkejut apa jarnya? Siapa Imam Syafi'i jarnya? Bah, jarun. Jarulun itu ulama terkenal di dunia. Jarnya apa? Di dunia ini ndak ada ulama sama sekali. Oh, Jarulun ini sadis ya bang hidupnya. Maka sudah beranakan lagi. Di dunia ini tidak ada ulama aja ya. Jarulun bang, ya Syekh Jarulun, yakin kapan di dunia ini tidak ada ulama? Yakin jarnya. Ini sambil lari-lari tawaf tuh, sambil lari-lari sa'i itu, yakin jarnya. Ulun apa? Ulun pastikan lagi, yakin kapan kada ada ulama di dunia? Yakin kada ada ulama. Ulama itu hanya satu jarnya. Siapa Jarulun? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jarnya. Jarul. Jadi di dunia ini adanya Allah dan Rasulullah, itu aja yang bujur. Ulama-ulama tuh nggak ada di dunia ini. Bah Jarul yang berdebat lawan ini lebih baik berdebat lawan tembok. Nyata kalau lawan tempeleng temboknya loh. Dan jazakallah khair, ya sudah. Pergi aja sudah. Bakalah aja sudah. Nah itu lah, jadi itu sudah Pak Boy, salah satu pentingnya hadir majelis taklim, tahu hukumnya. Oh kayak ini hukumnya, inggih kayak ini nah diberitahu kayak ini hukumnya. Kenapa?
Karena hukum hadir majelis taklim apa? Para tahu kapan hukum hadir majelis taklim? Silahkan lihat di channel YouTube kami. Di situ pagi tadi baru diupload, yang jawabnya langsung guru ulun langsung Al Habib Hashim bin Saleh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Tuh ada kalau tuh bannernya tuh. Tuh ada itu apa? Channel YouTube, Instagram, TikTok, apalagi Facebook. Pian buka situ ada jawabannya. Jawaban beliau bagus luar biasa. Sampai-sampai beliau mengambil kisah dari zamannya Sayyidina Umar. Nah, pian buka, ada usah di-subscribe, ada usah di-follow, ada usah. Ulun kada minta. Kenapa? Karena kami membangun media sosial karena Allah Subhanahu. Nah, itu aja. Mun pian mau subscribe, alhamdulillah. Kada subscribe kada masalah. Pian memfollow kada masalah. Nah, yang penting pian menontonnya sudah cukup dah. Nah, karena zaman sekarang ini terus terang aja boy. Pahailah. Di zaman sekarang ini pian lihat di YouTube, banyaknya orang-orang yang jahil tentang agama berbicara tentang agama. Ya kalau pian buka YouTube lihat aja banyak banget. Ajaibnya lagi, selain mereka berbicara tentang agama, mereka meremehkan, mengolok-olok ulama-ulama terkemuka. Gurus kumpul dihinakannya. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dihinakannya. Buya Yahya dihinakannya. Ustadz Abdul Somad dihinakannya. Ini ulama nasional, ini internasional sudah dihinakannya. Inya siapa? Nah, orang jahil baru bicara tentang agama. Nah, karena itu banyak, alhamdulillah banyak sudah ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama, habaib-habaib sudah membuat sosial media untuk melawan orang-orang seperti ini. Nah, jangan kita dakwah kini-kini, jangan. Nah, yang bukan ustadz dakwah juga, tapi sesuai dengan kemampuannya. Atau bantu sebarkan kah? Ya kalau ada ustadz atau ada kiai mengolah media sosial, bantu sebarkan, sukai, komentari, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Habib, sebarkan seluas-luasnya. Kenapa? Karena itu ladang pahala pian. Pian sekali nyebarkan, sekali nyebarkan. Ya kalau dari pian sebarkan, disebarkan lagi sana sini. Itu pian panen semua. Selama orang menonton dari sebaran pian itu, selama itu juga pahala pian jalan terus. Walaupun pian sudah mati ya, jalan terus pahala pian. Padahal apa? Sekali ketek aja, bagikan, tek, selesai. Pian kada mau, nah itu rugi pian. Dan juga setiap ketikan jari kita nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu. Oh ya Allah, jari aku ketika di dunia, aku nih jar jempol nih dipakai untuk menyebarkan konten-konten dakwah para ulama. Aku dipakai untuk menyukai konten-konten dakwah para ulama. Nah, tapi ketika kita diam, agama yang berbicara orang jahil, diremehkannya para ulama, kita diam. Para ustadz, para kiai sudah bersusah payah membuat konten-konten dakwah, kita diam. Nanti di hari kiamat mata kita akan bersaksi, ya Allah, ketika ulama-Mu dihina, aku berdiam. Ketika para ustadz-ustadz, para ulama-ulama sibuk berdakwah lewat media sosial, aku berdiam. Dan itu tanda lemahnya iman kita. Dakwah itu bukan khusus kepada para ulama, bukan, tapi kepada seluruh umat muslim dan muslimat. Bagaimana dakwahnya? Dengan sesuai kemampuan kita. Jangan pian habis ini langsung berceramah di masjid. Jangan, itu kelewatan itu. Jangan, sesuai kemampuan. Pian menyebarkan, bagikan teks, pian bagikan tersebar, itu termasuk dakwah sudah. Kada perlu pian berceramah, kayaknya kada perlu. Bantu, seumpamanya bantu melek, bantu menyebarkan kemana, itu termasuk dakwah sudah.
Jangan pian biarkan ladang pahala yang besar ini pian lewatkan, jangan sampai rugi pian. Pasang di status, sebarkan sebanyak-banyaknya. Kasihan para kiai-kiai kayak Buya Yahya ya, kalau ada channel YouTube-nya. Siapa lagi? Ustaz Abdul Somad, Kiai Haji Idrus Romli, Samarinda siapa? Guru Udin, Habib Muhammad Aptos, ya kalau jangan disambat itu. Nah itu bantu sebarkan konten-konten mereka, bantu sebarkan. Di situ ladang ibadah pian. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu kita lewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Stop. Jangan dimatikan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 76 ada 4 hal yang wajib dipelajari oleh seorang mukallaf seperti kita. Yang pertama, belajar kandungan pengertian dari 2 kalimat syahadat. Yang kedua, belajar ilmu tauhid dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, belajar ilmu fikih seperti wudu dan sholat. Dan yang keempat, belajar tentang obat penyakit hati seperti hasad, riya, dan lain-lain. Kabar gembiranya untuk para sahabat, semuanya yang saya jelaskan tadi ada di dalam kitab Anwarul Mubarakah ini. Segera miliki dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.